Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kisah yang beberapa hari ini saya alami dengan teman-teman ketika mengawal pasien bernama Desi dan Andri yang didiagnosa osteogenesis atau tulang rapuh. Jadi selama ini Andri dan Desi itu kita kawal sudah beberapa tahun berjalan, mungkin sekitar 3 tahun. Kita rawat jalan ke Solo karena mengalami kelainan tulang sampai tulangnya patah, bengkok segala macam. Kemarin itu waktu hari Rabu, waktunya kontrol ke Solo. Kita berangkat Selasa malam, subuh pagi nyampe di Solo. Hari Rabu kita kontrol segala macam, sore pulang. Pada saat perjalanan pulang, mereka masih anak-anak. Dari sini entah bercanda atau gimana, terkilir hingga tulang pahanya patah tepat di pen bagian patah tulang yang dulu. Jadi dulu pernah patah tulang, sudah disambung di pen, di pangkalnya pen itu patah lagi. Kejadian di sekitar Jatisrono. Karena perjalanan balik dan lebih dekat ke Ponorogo, langsung kita melaju ke Ponorogo sekalian. Kita masuk ke IGD di rumah sakit Ponorogo. Sampai di rumah sakit ditangani segala macam. Karena Desi ini punya kelainan tulang dan termasuk langka, rumah sakit di Ponorogo tidak bisa menangani dan harus kembali dirujuk ke Solo. Kita proses segala macam dari IGD Solo sekitar selepas maghrib. Dari IGD rumah sakit Ponorogo berangkat ke Solo, diantar ambulan segala macam. Sampai di Solo malam hari masuk ke IGD. Di sana kita mendapat kabar dari rumah sakit Solo bahwasanya Desi harus dicarikan surat laporan polisi yang besok pagi sudah harus nyampe di Solo, atau jika tidak maka JKN tidak berlaku. Hingga malam hari saya menghubungi beberapa orang untuk ikut membantu saya sampai akhirnya terhubung dengan Pak Kasat Lantas juga, berkoordinasi. Kita datang ke Polres meminta surat yang diminta oleh rumah sakit di Solo. Sampai di Polres sekitar jam 11-12 malam waktu itu, ternyata itu tidak bisa dikategorikan sebagai laka karena memang Desi punya kelainan tulang dan itu tidak terjadi kecelakaan sama sekali. Kita sampaikan lagi ke Solo dan Solo meminta waktu sampai besok pagi untuk berkoordinasi dengan BPJS apakah bisa ditanggung atau tidak. Pagi hari saya tidak tahu bagaimana prosesnya rumah sakit di Solo dengan BPJS, koordinasinya bagaimana saya tidak tahu. Akan tetapi pada waktu siang hari tiba-tiba kita mendapat informasi lagi bahwasanya Desi harus melalui prosedur COVID untuk bisa ditangani. Sedangkan kita berangkat dari Ponorogo itu sudah dibekali rapid test yang menyatakan non reaktif. Sampai di Solo di rapid test lagi pakai test kit, hasilnya juga negatif. Lab darah hasilnya juga tidak positif, masih harus dilakukan swab lagi. Dari rumah sakit di Solo diagendakan untuk swab di rumah sakit lain karena di rumah sakit tulang tidak ada swabnya. Tetapi karena waktu itu bertepatan dengan tanggal merah sehingga rumah sakit lain tidak ada respon dan tidak bisa melayani. Terus ini terasa nama tes swab ini. Ini baik Mas. Soalnya ini betul wonten. Teng bioetan Oke. Dan Muhammadiyah balik lagi pemeriksaan PCR COVID. Berapa itu? Iya. Mana hasilnya? Teng ini gimana? Cukup. Ada sekarang apa sekarang namun kuat. Pada waktu itu kejadian sudah berlangsung sekitar 2 malam 1 hari karena tidak ada rumah sakit untuk swab segala macam. Akhirnya kita minta rujuk kembali ke Ponorogo agar dilakukan tes di Ponorogo. Jangan betul. Pak Yanto apa Bapak? Bapak. Ya, dan Bapak ya. Ibu. Loh, orang dijunjung loh. Emang loh, Nduk? Alon-alon ya, sayang. Bentar ya.
tandingan kan saling tutup kaki kali. Karena Desi ini kesakitan, jika bergerak sedikit saja kita tidak mungkin lewat jalur Wonogiri yang berbelok-belok seperti itu pegunungan. Akhirnya kita lewat tol di Madiun. Sampai di Madiun itu Desi sudah kesakitan tidak kuat, kita mampir ke Sudono. Kita mampir ke Sudono, barangkali di situ bisa ditangani. Nyampe Sudono ternyata dokternya cuti, ada dokter tulang di situ. Kita ke RSI, dokternya sama dengan yang di Sudono sehingga tidak ada dokter tulang seperti itu. Piye dokter tulang? Ora enak Senin. Kayaknya sedina apa ya, Cuk? Kemis. Yang rumah nang RSI kono ya dokternya padha karo kene. Enak Senin. Wih, Dokter tulang. besar tulangnya. Kayak mah dhewe. Piye? Dokter tulang ora ana Senin. Kayaknya dina Kemis. Akhirnya kita kembali ke Ponorogo. Keadaan Desi sudah mengerang kesakitan, kita sudah tidak bisa berpikir. Akhirnya kita kembali masuk ke UGD di rumah sakit daerah. Kita masukkan ke UGD rumah sakit daerah. Di situ ditangani segala macam hingga akhirnya terjadilah rawat inap. Itu kemarin malam, hari Jumat malam mulai masuk di RS daerah Ponorogo sampai hari ini tadi. Terus besok Minggu, Senin akhirnya direncanakan dilakukan tes swab di Ponorogo. Ini kita pertimbangkan karena jika harus ke Solo lagi tanpa swab, mungkin nanti kejadiannya akan seperti berulang. Akhirnya sekalian kita swab di sini. Swab itu tidak cukup 1 kali, harus 2 kali minimal. Jika Senin dilakukan tes, Selasa dilakukan tes, maka 4-5 hari kemudian atau sekitar Jumat Sabtu baru keluar hasilnya. Jika sudah keluar hasilnya, direncanakan nanti akan dirujuk kembali ke Solo. Prosedur COVID yang harus dialami oleh Desi sebelum dia ditangani di Solo, walaupun itu entah penanganannya seperti apa nanti, sudah 10 hari, sedangkan sudah di rapid test 3 kali, hasilnya negatif. Saya tidak tahu apakah memang prosedurnya harus seperti itu, harus di rapid beberapa kali, setelah rapid itu beberapa kali baru bisa di swab, atau mungkin hanya rapid 1 kali terus swab 1 kali, atau mungkin hanya rapid cukup. Saya tidak tahu gimana prosedurnya. Yang jelas itu nanti prosesnya memakan waktu sekitar 10 hari sebelum Desi dirujuk kembali ke Solo. Prosedur ini jelas sangat merepotkan, jelas sangat memberatkan, jelas sangat menyusahkan. Karena COVID ini jika dia positif maka dia ditanggung negara, akan tetapi dia akan melewati proses yang lebih panjang. Dan jika dia negatif maka dia untuk prosesnya harus membayar mandiri, baru kemudian dilanjutkan penanganan yang lebih intensif tentang keluhannya. Saya tidak bisa membayangkan jika yang sedang sakit itu orang yang sedang kritis, yang sudah tinggal hidup dan mati, dan dia harus melewati prosedur COVID yang sedemikian panjang dan berputar-putar ini. Jika itu sampai terjadi, mungkin saja kita bisa menyelamatkan orang itu, bersyukur alhamdulillah. Tapi jika tidak, apakah secara manusiawi kita tidak merasa bersalah karena belum sempat sampai ditangani? Keluhannya orang itu sudah lewat lebih dahulu karena prosedur yang berbelit-belit. Di video ini saya menceritakan kisah ini, semoga saja bisa didengar, dilihat oleh para pembuat aturan agar bisa dikaji. Apakah prosedur yang seperti ini sudah cukup benar, sudah cukup tepat, sudah cukup manusiawi? Apakah prosedur yang seperti ini sudah benar-benar bisa menyelamatkan banyak orang, atau justru malah mengorbankan seseorang untuk sesuatu yang belum jelas? Mungkin bisa dikaji, bisa dipertimbangkan, karena saya yakin tidak cuma Desi yang mengalami hal seperti ini, dan keyakinan itu diperkuat karena saya ini termasuk pendengar keluh kesah orang. Saya banyak sekali mendengar keluh kesah orang tentang prosedur COVID, tapi saya juga tidak bisa berbuat sesuatu karena itu bukan kewenangan saya. Saya hanya bisa ya seperti ini, ngomong cuap-cuap, keluar gableh, bacot, gedabrus, dengarkan. Ya alhamdulillah tidak didengarkan, besok aku butiran debu.